Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Trisna Pratiwi, NIM B1019527 dari kelas seminar pemasaran G yang diampu oleh Bapak Huda Kurnia Maulana, SIMBA. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya yang berisi 4 poin, yaitu Introduction, Method, Result, dan Discussion. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Oke, langsung saja. Di sini saya telah mereview 2 jurnal, yaitu yang pertama dengan judul Relevant Authors, Identifying the Reference Groups of International Students in the USA oleh Bapak Huda Maulana pada tahun 2022. Kemudian untuk jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Assessing the Academic Benefit of Study Abroad oleh Teresa Cisneros Donahue, Kathleen A. Krentler, Bruce Reinick, dan Karay Sapol pada tahun 2012. Introduction jurnal yang pertama. RG adalah seseorang atau sekelompok orang yang digunakan oleh seseorang sebagai dasar acuan dalam membentuk tanggapan dan perilaku, oleh Peter dan Olson tahun 2009. Menurut Salomo tahun 2017, lebih lanjut menambahkan bahwa RG dapat berupa figur aktual atau imajiner selama mereka secara signifikan mempengaruhi evaluasi dan perilaku seseorang. RG telah terbukti menjadi diskusi yang bermanfaat tidak hanya dalam konteks pemasaran dan perilaku konsumen, namun yang mengejutkan, studi RG mahasiswa internasional belum dilakukan secara ekstensif. Mengingat pendidikan perguruan tinggi membutuhkan investasi yang cukup besar, tidak dapat dipungkiri bahwa seorang mahasiswa akan mencari saran dari orang lain sebelum mengambil keputusan. Selain itu, dengan meningkatnya pengorbanan finansial yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana, keputusan untuk mendaftar akan melibatkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi. Studi ini berfokus pada mengidentifikasi RG yang mempengaruhi siswa internasional ketika membentuk niat untuk mendaftar pendidikan di luar negeri. Niat dipilih daripada perilaku yang sebenarnya karena niat dapat menjadi ukuran yang lebih baik dari sikap seseorang dibandingkan dengan perilaku yang sebenarnya, menurut Icek Adzen tahun 1985. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelompok referensi mahasiswa internasional yang mempengaruhi niat mereka untuk belajar di luar negeri. Introduction jurnal yang kedua. Saat ini, partisipasi mahasiswa untuk melakukan studi di luar negeri tumbuh dengan pesat. Pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan semakin banyaknya program studi yang tersedia. Terdapat hal yang lebih penting lagi, yaitu persepsi belajar di luar negeri kini telah berubah. Ini tidak lagi dilihat hanya sebagai pengalaman tambahan opsional. Universitas saat ini memiliki 37 jurusan dan program akademik yang menyertakan pengalaman internasional sebagai persyaratan kelulusan. Pendidik internasional perlu menunjukkan bahwa siswa di program kami kembali ke tanah air telah tumbuh secara intelektual dan pribadi setelah mengembangkan ukuran global dan antar budaya yang lebih besar, kompetensi, dan jika relevan telah mengembangkan kefasihan yang lebih besar dalam bahasa selain bahasa Inggris. Kami juga perlu menunjukkan bahwa mereka jauh lebih siap untuk berkarir di lingkungan global, menurut Steinberg tahun 2007, halaman 19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki persepsi mahasiswa tentang apa yang mereka pelajari sebagai hasil dari pengalaman belajar di luar negeri, terutama pada hasil pembelajaran kognitif untuk lebih memahami dampak akademis dari studi di luar negeri. Poin yang kedua, method untuk jurnal yang pertama. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan wawancara untuk menjawab pertanyaan dari penelitian tersebut. Responden dari penelitian ini adalah mahasiswa pasca sarjana internasional di University of Dayton, Ohio, Amerika Serikat yang dipilih secara purposive sebanyak 10 mahasiswa. Kemudian untuk metode jurnal yang kedua. Untuk populasi sampelnya yaitu ada 2 kelompok siswa termasuk kelompok belajar di luar negeri dan kelompok kontrol.
dan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei yang dilakukan secara elektronik melalui situs manajemen survei. Research jurnal yang pertama. Hasilnya menunjukkan bahwa sosok yang paling signifikan dalam membentuk niat adalah siswa itu sendiri, meskipun belajar di luar negeri adalah keputusan hidup utama yang dibuat oleh individu tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa penelitian ini hanya meneliti proses pembentukan niat siswa dan bukan tahap yang akan datang, misalnya memilih negara atau sekolah pilihannya. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa RG lain lebih berpengaruh pada tahap selanjutnya. Research jurnal yang kedua. Studi ini menilai manfaat akademis dari program studi di luar negeri yang ditawarkan oleh Universitas Amerika Serikat dengan ukuran pembelajaran yang dilaporkan sendiri. Peserta studi di luar negeri diuji sebelum dan sesudah menyelesaikan program mereka dan hasilnya dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak belajar di luar negeri. Siswa yang belajar di luar negeri melaporkan pengetahuan yang lebih besar daripada siswa yang tinggal di rumah pada 2 dari 5 dimensi kognitif. Lebih lanjut, siswa yang belajar di luar negeri melaporkan pengetahuan yang lebih besar setelah kembali daripada yang mereka lakukan sebelum keberangkatan pada kelima dimensi kognitif. Peningkatan pengetahuan tidak secara signifikan dipengaruhi oleh jenis kelamin, besar, atau etnis. Hasil studi menawarkan dukungan untuk nilai studi di luar negeri dalam meningkatkan persepsi siswa tentang pengalaman belajar. Untuk poin yang terakhir yaitu ada discussion. Jurnal pertama. Orang yang paling berpengaruh di proses pengambilan keputusan adalah siswa itu sendiri. Dengan kata lain, dalam niat belajar ke luar negeri, pengaruh lingkungan sosial kurang kuat dibandingkan dengan diri sendiri. Namun demikian, meskipun diri lebih berpengaruh daripada RG langsung, penelitian ini menemukan bahwa ada RG yang pengaruhnya tidak dapat diabaikan. RG tersebut antara lain orang tua, teman, atau kerabat yang pernah ke luar negeri, profesor sebelumnya, dan pasangan. Discussion yang kedua. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman belajar dan tinggal di lingkungan asing tidak hanya membangun kepercayaan dalam menavigasi keterampilan hidup dasar, tetapi juga meningkatkan keyakinan individu dalam kemampuan mereka untuk introspeksi sehubungan dengan reaksi dan gaya pribadi mereka dalam pengaturan budaya yang beragam. Orang mungkin berpendapat bahwa hasil ini akan berpotensi berharga karena ekonomi global terus berkembang dan kemungkinan siswa saat ini bersaing dalam ekonomi itu juga meningkat. Kemudian untuk kesimpulannya. Kesimpulan dari kedua jurnal ini saling berkaitan karena kedua jurnal ini sama-sama membahas terkait minat siswa untuk melakukan studi di luar negeri. Mungkin terdapat beberapa hal yang mempengaruhi individu siswa tersebut, seperti faktor dari dalam dirinya sendiri maupun faktor dari luar. Namun, diyakini bahwa faktor dalam diri sendiri seperti niat itu sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk melakukan studi di luar negeri. Yang terakhir ada ide penelitian. Ide penelitian yang saya temukan adalah melakukan riset pada perilaku seseorang dan faktor yang menentukan seseorang untuk mengambil keputusan studi di luar negeri. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.